Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fajria dengan NIM 105281105923. Di sini saya sebagai konselor. Saya Rifudin dengan NIM 105281104123. Di sini saya sebagai konseling. Di sini kami membuat video terkait komunikasi antar pribadi dengan skrip 11 yang bertema ketergantungan zat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Dek. Oke, Kak. Terima kasih sudah datang hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya sama-sama kita saling mengenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Fajria. Boleh dipanggil Kak Ica. Nah, kalau kita Oke, Kak. Perkenalkan, nama saya Rifudin, biasa dipanggil Arif. Oke, Dek Arif ya. Sebelum kita mulai sesi ini, saya ingin Dek Arif ini tahu bahwa sesi ini itu sepenuhnya bersifat rahasia dan aman. Dek Arif ini bebas bercerita tanpa harus takut dihakimi oleh siapapun, karena dalam konseling itu ada namanya asas-asas. Nah, salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang ada Dek Arif ini katakan nanti akan diketahui dengan kita berdua saja. Oke, Kak. Terima kasih. Jadi bagaimana perasaannya Dek Arif hari ini? Jujur saya agak gugup, tapi saya juga lega. Soalnya saya memang udah butuh tempat buat cerita. Itu wajar Dek Arif. Bahkan kedatangan Dek Arif ke sini itu udah menjadi langkah yang besar dan berani loh. Dek Arif itu tidak sendiri, dan saya ada di sini untuk mendengarkan semua ceritanya Dek Arif. Mungkin Dek Arif bisa mulai dengan menceritakan apa yang membuat Dek Arif sampai ke tempat ini. Sebenarnya saya merasa makin hari makin kehilangan kendali. Awalnya saya cuma minum pas kumpul bareng teman, tapi sekarang rasanya udah nggak bisa sehari tanpa minum atau konsumsi obat tidur. Saya mulai ketergantungan, Kak. Oh, seperti itu. Terima kasih Dek Arif telah berbagi. Saya tahu bahwa itu bukan hal yang mudah untuk diakui. Kalau boleh tahu, sejak kapan semuanya itu mulai terjadi Dek Arif? Kira-kira sejak semester 2, awalnya karena susah tidur, banyak tekanan dari tugas kuliah yang menumpuk, masalah keluarga juga bikin kepala saya semakin pusing. Saya coba alkohol, katanya bisa bikin rileks, lalu saya makin sering minum. Bahkan saya juga pernah pakai obat menenang punya teman saya, Kak. Saya dengar kamu mengalami banyak tekanan ya Dek Arif ya. Dan tubuh serta pikiran kamu ini selalu berusaha untuk mencari cara untuk mengatasi semuanya tekanan ini ya. Sebenarnya itu sangat manusiawi deh. Tapi saat ini Dek Arif ini merasa bahwa cara itu sudah tidak lagi membantu, malah menyulitkan Dek Arif seperti itu. Oke, Kak, awalnya bisa tidur, tidak bisa tenang, tapi lama-lama saya merasa hampa, bahkan mulai bolos kuliah, susah bangun pagi, gampang marah, saya takut, saya makin susah. Saya paham Dek Arif. Dek Arif ini sedang berjuang sendirian di tengah banyaknya tekanan yang ada. Dan sekarang Dek Arif mulai menyadari bahwa Dek Arif ini butuh bantuan. Nah, itu langkah yang luar biasa penting. Saya ingin bertanya, apakah ada momen tertentu yang membuat Dek Arif ini sadar bahwa Dek Arif ini butuh bantuan? 2 minggu lalu saya sempat pingsan di kos, mungkin karena terlalu banyak minum. Malam sebelumnya teman saya panik, Kak. Waktu sadar saya lihat muka ibu saya lewat video call, dia nangis. Pada saat itu saya merasa sangat bersalah, tapi sisi lain saya juga sangat lemah, Kak. Itu adalah momen yang sangat berat ya Dek Arif ya. Tapi itu juga menjadi kesadaran buat Dek Arif bahwa Dek Arif ini sebenarnya ingin ada perubahan dalam dirinya Dek Arif.
Dan itu sangat penting deh. De Arif ini ingin menjadi versi yang terbaik dari dirinya De Arif yang sekarang. Tapi saya takut Kak, saya takut kambuh, takut gagal. Saya pernah coba berhenti sendiri, 2 hari aja udah bikin kepala saya cenut-cenut, badan gemetar. Begini De Arif, takut itu bukan tanda kelemahan, itu tanda bahwa kamu tuh peduli. Kamu itu bisa saja terjadi, tapi bukan berarti kamu gagal. Proses pemulihan itu memang bertahap De Arif, dan kamu tuh tidak sendiri. Saya ada di sini, saya mendampingi kamu. Kita bisa mulai dari langkah-langkah kecil. Mungkin boleh saya tahu terlebih dahulu apa yang ingin De Arif ubah saat ini? Saya ingin bisa berhenti konsumsi alkohol dan bisa hidup normal lagi, kok bisa fokus kuliah, bisa tidur tanpa obat, dan bisa buat ibu saya bangga. Itu niat yang sangat kuat dan bermakna De Arif. Mari kita mulai dengan memahami dulu situasi yang memicu De Arif ini mengonsumsi zat atau alkohol ini. Misalnya, kapan De Arif biasanya dorongan-dorongan ini muncul kepada De Arif? Biasanya malam hari pas lagi sendirian, overthinking, kadang juga kalau habis ribut sama orang di rumah lewat telepon. Oh, jadi malam hari saat sendirian atau emosi negatif muncul? Oke, itu jadi petunjuk penting. Kita bisa pikirkan alternatif kegiatan untuk mengisi waktu-waktu itu, misalnya seperti aktivitas fisik ringan atau teknik relaksasi. Saya suka nulis sih Kak, dulu sering bikin puisi, tapi sekarang udah lama banget nggak nulis. Oh, jadi De Arif suka nulis. Itu bisa jadi titik awal De Arif. Kita bisa susun jadwal kecil, kapan De Arif bisa nulis, kapan kamu olahraga, kapan kamu tidur. Nah, nanti kita juga bisa pertimbangkan opsi dukungan medis atau rehabilitas jika memang ada De Arif ini perlu. Tapi itu semua tergantung dari kenyamanannya De Arif sendiri. Iya Kak, saya akan coba kok, asal nggak sendirian jalaninya. Kamu nggak sendiri kok. Kita bisa atur sesi konseling dengan rutin. Kalau memang De Arif setuju, kita juga bisa ajak keluarganya De Arif atau orang-orang dekatnya De Arif untuk jadi sistem pendukungnya De Arif ini. Nah, tapi itu semua tergantung dari keputusannya De Arif lagi. Semua keputusan ada di tangannya De Arif sendiri. Makasih Kak Ica, rasanya beban di dada saya sedikit turun. Saya siap memulai semuanya dengan perlahan. Ingat De Arif, langkah kecil adalah awal dari perubahan yang besar. Saya di sini sangat bangga karena kamu sudah mau memulai hari-hari ini. Kita bisa membuat rencana pemulihan bersama mungkin. Siap Kak. Oke, di sini saya ada buku. Mungkin De Arif bisa menulis. Kita bisa bersama menulis rencana kita untuk ke depannya. Oke, kita sudah membuat rencananya. Mungkin De Arif bisa terapkan rencana yang kita buat ini di kehidupan sehari-harinya De Arif. Iya Kak. Mungkin kita cukupkan sesi kita kali ini. Terima kasih sudah hadir ke tempat ini De Arif. Iya Kak, terima kasih juga telah mendengarkan cerita saya Kak. Iya De Arif, sama-sama. Kalau begitu saya pergi pamit duluan. Iya Dek. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Dek. Iya Kak.